Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu nifasi, adapun sedikitnya nifas, majatun itu seperludahan, wa ghalibuhu dan adapun umumnya nifas, arbauna yauman itu 40 hari, wa aksaruhu dan adapun banyaknya nifas, situna yauman itu 60 hari. Al-murad sedikitnya nifas yaitu seperludahan, dan umumnya nifas yaitu 40 hari, dan paling banyaknya nifas yaitu 60 hari. A'darus sholati, adapun uzurnya sholat, isnani itu ada 2, anaumu satu tidur, wanisyanu dan lupa. Al-murad perkara yang menjadi uzurnya sholat itu ada 2, satu tidur, 2 lupa. Nifas itu setelah melahirkan. Nifas, sedikit-sedikitnya nifas, darah nifas, sedikit-sedikitnya darah nifas itu 1, kalau dalam bahasa Jawa sak kecorotan, kalau di sini seperludahan, cuma trut. Nah itu sudah termasuk darah nifas. Terus nifas yang sebenarnya itu kadang sampai 40 hari itu kan. Tapi sekarang enggak. Sekarang zamannya modern, pakai suntik, biasanya cuma beberapa hari udah berhenti. Sekarang karena pakai suntik kan, biar enggak kelamaan darah nifasnya keluar, terus pakai suntik, darahnya cuma paling-paling 2 hari 3 hari udah enggak keluar lagi. Jadi sebenarnya umumnya itu 40 hari, tapi karena pakai suntik kadang 2 hari 3 hari udah selesai, udah nggak keluar lagi, paling banyak 60 hari. Ketika habis melahirkan masih keluar darah, itu tidak wajib sholat. Kalau puasa tetap loh, puasa Ramadan tetap nanti nyarutang tetepan ya, tetap nyarutang, tetap ngodok ya. Setelah berhenti 2 hari atau 3 hari berhenti, itu terus mandi hajat besar, mandi wajib itu ya, mandi wajib, terus sholat kalau udah berhenti. Nah, kapan berhentinya? Kalau 2 hari 3 hari berhenti, atau seminggu baru berhenti namanya kan, berhenti dan nggak keluar lagi, itu terus mandi wajib, terus sholat. Itu aturannya seperti itu. Selanjutnya a'dzarus sholat, udurnya sholat. Udur itu bahasa Indonesia. Udur itu termasuk bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi uzur itu bahasa Indonesia uzur. Maksudnya uzur itu perkara yang memperbolehkan ketika meninggalkan sholat boleh digodok, bisa digodok, maksudnya dimaafkan. Sholat ketinggalan dimaafkan, tapi tetap digodok, itu bisa rutang ya, bisa rutang. Itu ada 2. Jatuh ketiduran, kamu sholat subuh ketiduran jam 7 baru bangun, nah itu harus cepat-cepat digodok atau bisa rutang. Itu dimaafkan, maksudnya loh, uzurnya sholat itu hanya ada 2 yang dimaafkan ya, karena uzur ya. Itu uzurnya 1 ketiduran, yang kedua lupa ya, karena sibuknya kan sampai lupa sholat, sibuk apa kan, nah, akhirnya terus lupa sholatnya. Nah itu boleh digodok. Kalau yang nggak kayak gitu, yang nggak termasuk tidur atau lupa, yang disengaja nggak sholat, ya dosa tetepan, tetap dosa. Jadi ini yang uzurnya sholat hanya ada 2, 1 ketiduran, yang kedua kelupaan. Tapi kalau sampai lupa sholat, ya bangetan sholat kok lupa kan itu.
ketokne salat kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholati. Adapun beberapa syaratnya sholat samaniyatun itu ada 8. Toharotul hadasaini, suci dari hadas 2. Watoharotu anin najasati, dan suci dari najis. Fisaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, wasitrul aurati, dan menutup aurat, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, waduhulul wakti, dan masuk waktunya, wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, dengan beberapa kefarduannya sholat, wa alla ya'taqidah, dan hendaknya tidak meyakinkan fardun pada fardu min furudiha, dari beberapa kefarduannya sholat, sunnatan pada sunnah, wastinabu, dan menjauhi al-murtilati, pada perkara yang membatalkan sholat. Al-murad, syaratnya sholat yaitu ada 8. 1. Suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 2. Pakaian badan dan tempatnya harus suci dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktunya sholat. 6. Mengetahui bahwa sholat fardu itu hukumnya fardu atau wajib. 7. Semua fardunya sholat tidak boleh diyakinkan pada sunnah. 8. Menjauhi semua perkara yang membatalkan sholat. Syaratnya sholat. Syaratnya sholat ada 8. 1. Suci dari hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil besok ada keterangannya, hadas kecil hadas besar yang sudah ada keterangannya, walaupun kemarin udah ada. Hadas kecil yaitu bisa suci dengan wudhu. Hadas besar bisa suci dengan mandi, suci dari hadas. Terus pakaian badan dan tempatnya harus suci dari najis. Ini yang biasanya terjadi. Makanya orang yang tahu, wong sing pinter ngaji dengan yang tidak, itu perbedaannya di situ. Orang yang pinter ngaji biasanya lebih hati-hati dengan najis. Itu lebih hati-hati. Tapi orang pinter ngaji biasanya salah repet dewi. Ini jadi kalau orang-orang yang nggak pinter ngaji harus berusaha untuk berhati-hati seperti para ustadz. Para ustadz itu lebih hati-hati, takut kalau ada najis sedikit itu khawatir. Itu kena najis sedikit, lebih teliti dengan perkara najis. Mau sholat aja kadang dilihat telapak kakinya ada jejaknya enggak ya, itu lebih teliti. Itu perbedaannya antara orang yang tahu dan yang tidak. Orang yang tahu biasanya lebih hati-hati dengan perkara-perkara yang menjadikan sholatnya tidak sah, termasuk najis. Terus kalau pipis juga, kalau pipis itu nggak sampai nyiprat-nyiprat. Kalau nyiprat kecipratan sidik itu bikin sholatnya nggak sah karena ada najisnya. Tuh, yang pakai celananya kencang biasanya laki-laki, kalau pakai celana kencang sudah sambil jongkok pipisnya, waktu berdiri keluar lagi, nah itu jadinya kan celana kamu kotor, najis. Itu jadi hati-hati dengan perkara najis yang membuat sholatnya nggak sah. Tuh, jadi harus suci, pakaiannya suci, badannya juga suci, suci dari najis, tempatnya juga suci dari najis. Pokoknya nggak ada najisnya.
pakaiannya, badannya juga tempatnya nggak ada najisnya, nggak terkena najis. Tuh. Yang ketiga, menutup aurat. Besok ada keterangannya aurat itu. Menutup auratnya laki-laki antara pusat dan lutut, perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Tuh, jadi harus ditutup auratnya. Kalau laki-laki, yolah. Laki-laki sebenarnya ya bisa aja kayak gini, terus nggak pakai baju bisa aja, boleh-boleh aja sebenarnya, tapi nggak sopan. Mau nyumbang aja pakainya bagus-bagus, mau ngadap kepada Allah kok nggak pakai baju. Kan ada dalil yang mengatakan belum sempurna iman seseorang ketika berkumpul dengan orang banyak sama dengan ketika sholat sendirian. Sholat sendirian kok sama dengan sholat berkumpul orang banyak kok nggak sama dengan ketika sholat sendirian. Sholat sendirian biasanya pakai kaos sholat nang masjid nunggu kambing sing apik, itu berarti imannya belum bagus. Kalau imannya yang bagus ya ketika sholat orang banyak ya tetap akan bagus. Ketika sholat sendirian ya harusnya lebih bagus lagi, minimal sama. Ada ketika kumpul dengan orang banyak pakaian bagus, ya ketika sholat sendirian ya pakaian yang bagus gitu. Dan supaya sholat sendirian terus kaos santok, biasanya kayak gitu tuh. Biasanya sholat sendirian pakai kaos santok, mentang-mentang nggak ada yang lihat, orang-orang nggak ada yang lihat. Tapi Allah kan lihat, jadi harus bila perlu lebih bagus. Pak Nabi mau jubahan, Pak Nabi pakai jubah. Tapi kalau sholat, kalau nggak sholat Pak Nabi nggak. Kalau sholat pakai jubah, karena Pak Nabi berusaha ketika keluar dengan ketika sholat lebih bagus ketika sholat itu. Terus nomor 4, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kiblatnya mana? Ya kira-kira kiblatnya sudah ke sana. Ya udah yakin itu ke sana, itu aja. Udah yakin itu aja. Tapi jangan kamu tahu ke sana terus kamu menghadapnya ke sana, jangan gitu. Ya udah tahu ke sana ya harus ke sana. Tuh yang yakin. Kalau sudah selesai baru tahu. Kamu sholatnya ngadap ke sana. Sudah selesai kok baru tahu. Oh, Pak kiblatnya ke sana. Oh tadi lupa salah. Enggak Pak, itu nggak apa-apa karena udah selesai. Ya. Berarti pernah kan di orang lain nggak tahu kalau sholatnya itu ngadapnya ke sana. Berarti sholatnya ke sana. Tapi udah selesai baru tahu. Terus sudah masuk waktunya sholat. Nah, sholat dulu sudah masuk waktunya sholat. Jam 12 masuk waktunya sholat. Kamu keburu mau pergi, masih kurang 5 menit, masih 11.55, masih 11.55, masih kurang 5 menit. Ya taruhlah jam 11.50 lah. Kamu keburu mau pergi, sholat dulu lah. Enggak boleh seperti itu. Ya harus sudah masuk waktunya sholat. Kalau sekarang kan enak ada azan, sudah terdengar azan baru sholat itu. Jangan sebelum terdengar azan sudah sholat duluan, itu nggak boleh. Jadi sudah masuk waktunya sholat. Terus nomor 6, mengetahui bahwa sholat fardu itu hukumnya fardu wajib. Sholat fardu, mengetahui bahwa ini sholat fardu. Sunat qobliyah ya ini sholat sunnah, kamu harus tahu seperti itu. Hukumnya ini sunnah, apa sholat qobliyah ba'diyah gitu kan. Itu harus tahu. Kalau ini hukumnya sunnah, ini hukumnya fardu, itu harus tahu. Terus semua fardunya sholat tidak boleh diyakinkan sunnah. Fardunya sholat, fardunya sholat tuh rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 13. Nah, 13. Rukun sholat ada 13 itu harus yakin bahwa itu fardunya sholat itu. Nggak boleh itu dihukumi sunnah, nggak boleh. Yang sunnah, yang fardu ya fardu. Tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang fardu nggak boleh diyakinkan pada sunnah, nggak boleh. Terus nomor 8, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat, ngomong-ngomong, noleh-noleh, goyang-goyang, dangdutan. Sholat kok dangdutan ini batal sholatnya. Menjauhi perkara yang
membatalkan sholat. Besok ada perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu, adapun beberapa hadas, isnani itu ada dua, asgharu satu hadas kecil, wa akbaru dan dua hadas besar. Fal asgharu, dan adapun hadas kecil, ma itu perkara, aujaba yang mewajibkan apa ma, al wudu'a pada wudu, wa akbaru dan adapun hadas besar, ma itu perkara, aujaba yang mewajibkan apa ma, al husla pada mandi. Al murad hadas yaitu ada dua macam, satu hadas kecil, dua hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan wudhu, hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Al auratu, dapun aurat, arbaun itu ada empat, auratur rojuli, adapun itu auratnya orang laki-laki, mutlakon hanya mutlak, wal amatu dan adapun perempuan amat, bisolati di dalam sholat, itu ma itu perkara, baina surati di antara pusat, warubati dan lutut, auratul hurrati dan adapun auratnya perempuan merdeka, bisolati di dalam sholat, jami'u badaniha itu seluruh badannya huraf, ma rupanya perkara, siwal wajhi selain muka, wal kafaini dan dua belah telapak tangan, wa auratul hurati dan adapun auratnya perempuan merdeka, wal amati dan perempuan amat, indal ajanibi ketika di samping laki-laki lain, jami'ul badani itu seluruh tubuh, wa inda maharimihi miha dan adapun ketika di samping mahramnya huruf dan amat, wanisai dan wanita lain, ma itu perkara, baina surati di antara pusat, warubati dan lutut. Al murad, aurat yaitu ada empat macam. Satu, auratnya laki-laki ketika di dalam sholat atau di luar sholat, dan perempuan amat ada di luar sholat, yaitu antara pusat dan lutut. Dua, auratnya perempuan merdeka di luar sholat, yaitu seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Tiga, auratnya perempuan merdeka dan perempuan amat ketika di samping laki-laki lain, seluruh anggota badan. Empat, auratnya perempuan merdeka dan perempuan amat ketika bersamaan mahramnya atau perempuan lain, yaitu antara pusat dan lutut. Aurat itu perkara yang nggak boleh dilihat oleh orang lain, itu aurat. Kalau giginya nggak boleh dilihat, ya ditutup giginya. Aurat empat, ada empat macam aurat. Satu,
auratnya laki-laki ketika di dalam sholat atau di luar sholat, cah lanang ketika di dalam sholat atau di luar sholat, yaitu dan perempuan amat ada di luar sholat, yaitu antara pusat dan lutut. Perempuan amat itu budak, kalau istilah dalam Arab itu budak atau budak itu ya pembantu, tapi dalam istilah Arab itu kan budak itu dibeli, jadi dibeli, belum bisa merdeka, belum bisa bebas kalau belum ditebus, atau belum bisa bebas kalau belum bisa mengembalikan pembelian itu tadi. Itu dalam istilah Arab itu budak, atau kalau kita pembantu, tapi pembantu kan nggak sama dengan hukum Indonesia, dengan hukum di Arab nggak sama. Kalau di Arab itu pembantu itu sudah dibeli, itu sudah terserah majikannya mau diapain. Kalau sudah dibeli itu sudah jadi kayak saudaranya, mau disuruh apa, mau diapain itu sudah terserah. Itu kalau istilah Arab. Terus nomor 2, auratnya perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu ya kamu itu perempuan yang bebas. Dulu mesti merdeka, nggak terikat dengan perjanjian. Itu merdeka. Orang Indonesia merdeka nggak ngono kuwi. Nggak ngono kuwi. Merdeka. Perempuan merdeka di luar sholat. Kamu itu ketika di luar sholat, yaitu seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Jadi harus pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung berarti dosa. Nomor 3, aurat perempuan merdeka dan perempuan amat, budak tadi, ketika di samping laki-laki lain, seluruh anggota badan. Berarti bisa dibilang nomor 2 bisa masuk ke sini. Di luar sholat ketika kok ketemu dengan laki-laki lain, itu auratnya seluruh anggota badan. Gue cadar ngono kae lu. No. Ya minimal lah kudungan lah ngono wae lah. Rasa teman-teman ya. Minimal kudungnya dinggo. Tapi secara hukum memang harus seluruh anggota badan. Pengen ku cadar barangkali ya bener. Jadi mau cadar ya bener. Hanya terkadang ulama ngimbangke dengan keadaan ya minimal kudungan. Terus tubuhnya orang nganggo sing ketat-ketat ngono kuwi. Kudungan tapi bokongnya ketok ketan ngono kuwi. Terus nggo kaos-kaos ketan ya ora kacek no. Jadi minimal nggak pakai baju yang agak besar, kerudungnya yang nutupin dada, ngono kuwi lho, kudung sak minta bareng ya ora kate juga. Kudungan karo gulune tok sing dikudungi. Terus nomor 4, auratnya perempuan merdeka. Yang nomor 4 ini yang gimana ya? Ini hukum tapi seperti nggak masuk. Ya, masih nggak masuknya perempuan merdeka dan perempuan amat ketika bersamaan mahram atau wanita lain, yaitu antara pusat dan lutut. Jadi coro ini aturan ini loh. Kalau ngikut ini loh ya. Kan di rumah Pak Mati ada Pak Mati, ada bukus, ada Mas Susu Pak Mati kan. Terus Dila itu boleh pakai segini tok, itu boleh secara hukum, ini boleh gitu loh. Tapi kan nggak masuk ini. Masuk ya Mas Yusuf bareng gue pakai cuma dari pusat sampai lutut tok kan nggak pantas ya. Nah itu ini yang nggak masuk yang nomor 4. Tapi nggak tahu ini yang bikin hukum ini yo ulama ya kan, Syekh Imam Syafi'i. Jadi kita nggak tahu. Tapi secara hukum itu seperti itu. Tuh. Tapi ini kan nggak bagus. Masa yo anak Mas Yusuf terus bilang gue pakaian cuma pakai celana saya sini tong, kan nggak bagus. Tapi ini di sini boleh, di sini boleh.